Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita masuk ke dalam materi pendalaman Alkitab secara singkat. Kita akan belajar tentang kata sia-sia yang ada di dalam kitab Pengkhotbah. Sebenarnya, apa maksud dari kata sia-sia? Kalau kita lihat di pasal pertama, bahkan di setiap bagian kitab ini, kata sia-sia itu seringkali muncul. Saya mulai dari pasal pertama. Di ayat kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Lalu di pasal kedua, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Pasal ketiga di ayat 19 dikatakan, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Pasal 4 di ayat ke-7, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari, dan selanjutnya. Apa yang mendasari Salomo sehingga dia harus menekankan kata sia-sia demikian banyaknya di kitab Pengkhotbah? Kitab Pengkhotbah ditulis Salomo ketika dia telah memasuki masa tua. Di luar kegemilangannya dengan berbagai kesuksesan, harta, kita tahu dia adalah orang yang sukses di dalam memimpin bangsa Israel. Bahkan banyak literatur menyatakan bahwa Israel ada di era Golden Age, yaitu era keemasan mereka ketika Salomo memimpin bangsa Israel. Kekuasaannya demikian gemilang, bahkan mempesona dan menarik banyak pemimpin untuk menjalin persahabatan dengan Salomo. Ketenarannya melebihi batas manusia biasa. Bahkan hikmatnya dinyatakan sampai ke berbagai pelosok dunia pada kala itu. Apa yang kurang dari Salomo dengan kegemilangannya, baik dari harta, tahtanya, bahkan keluarganya, militer yang ditakuti, tidak ada satupun musuh atau bangsa lain yang berani menyatakan perang melawan Salomo, karena mereka tahu kekuatan yang Salomo miliki pada masa itu. Apa yang kurang dari dia? Sehingga kemudian dia harus menyatakan bahwa segala sesuatunya sia-sia. Apa yang sia-sia dari yang telah Salomo capai? Bukankah ini merupakan impian semua orang? Di mana harta, tahta, pengakuan, legitimasi, bahkan warisan. Banyak orang memimpikan itu, kehidupan seperti Salomo. Tetapi melalui tulisannya di dalam kitab Pengkhotbah, dia menyatakan semuanya itu adalah sia-sia. Dasarnya di mana? Kita lihat di pasal terakhir. Kita buka terutama di ayat ke-13. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di masa tuanya akhirnya Salomo menyadari berbagai kemewahan, berbagai kekuatan, berbagai kegemilangan yang
dia miliki adalah sia-sia. Kapan itu sia-sia? Sia-sia ketika itu semua tidak dibarengi dengan hidup takut akan Tuhan. Salomo melihat itu semua adalah sia-sia. Hartaku sia-sia, tahtaku sia-sia, kebahagiaanku sia-sia, kehormatanku sia-sia, semua keberhasilanku sia-sia kalau aku tidak takut akan Tuhan. Sehingga pelajaran yang kita dapat, refleksi yang bisa kita pahami adalah semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, apapun bentuknya, baik itu di rumah, di pekerjaan, atau bahkan di pelayanan, kalau motivasinya tidak dilandasi oleh takut akan Tuhan, maka semuanya itu pun akan sia-sia. Sia-sia mengapa? Karena kelak kesalahan-kesalahan itu pun akan diperhitungkan oleh Allah. Dan ketika Allah memperhitungkan juga bagian yang jahat dari diri kita, maka kita baru menyadari bahwa yang kita kerjakan adalah sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak sepenuhnya menurut kehendak Allah, alias kita tidak takut akan Tuhan. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan seolah-olah baik, seolah-olah adalah sesuatu yang menarik di mata orang, tapi sesungguhnya kejahatan yang kita kerjakan karena tidak dilandasi takut akan Tuhan. Shalom, Tuhan